Selamat datang kembali di materi atau mata kuliah online IT for HRM atau IT for MSDM, Manajemen Sumber Daya Manusia. Kali ini kita ada di bab tentang Managing Knowledge. Di bab ini nanti kita akan membahas tentang pengetahuan dari karyawan atau employee atau pegawai yang seharusnya dikoordinir oleh pihak organisasi atau pihak perusahaan untuk menjadi sebuah kekuatan baru bagi perusahaan tersebut dan dikoordinasikan dengan menggunakan teknologi. Namun demikian, nanti kita juga akan membahas tentang knowledge itu sendiri dari sisi human resources atau dari sisi sumber daya manusia. Hal yang paling penting bagi organisasi dalam pengelolaan sumber daya manusia, bahwa kita semua tahu di prinsip SDM, manusia itu adalah satu aset yang penting bagi organisasi atau perusahaan. Dan di dalam mengelola manusia tadi, selain mengelola perilaku, behavior, attitude, value, kita juga mengelola knowledge atau pengetahuan yang dimiliki oleh tiap personil tersebut. Knowledge atau pengetahuan bisa kita definisikan sebagai kondisi untuk mengetahui sesuatu berdasarkan pengalaman. The fact or condition of knowing something with familiarity gained through experience or association, atau berdasarkan asosiasi. Jadi sudah memiliki pemahaman yang sangat kuat, bukan hanya sekedar tahu, tetapi sudah pernah melakukan dan mampu untuk mengaplikasikan atau mengimplementasikan. Sehingga di dalam sebuah pengetahuan, di dalam knowledge, di ruang lingkup ini di dalamnya termasuk proses kognitif yang kompleks. Jadi hasil proses pembelajaran yang kompleks. Di dalamnya termasuk persepsi, komunikasi, association and reasoning. Kalau untuk level persepsi ini, saya yakin banyak yang memiliki pengetahuan di level ini. Jadi mampu mengerjakan ini, begitu ya. Tetapi untuk mengkomunikasikan pengetahuan tersebut ke orang lain, itu tidak semua orang mampu. Jadi sebagai contoh ya, ada misalnya ini di manufaktur begitu. Ada seorang teknisi yang sudah berpengalaman, sudah mahir, pengalamannya sudah bertahun-tahun di situ. Dia sudah tidak diragukan lagi. Kemudian pada satu saat datang mesin baru, sehingga membutuhkan teknisi yang baru juga. Akhirnya perusahaan melakukan rekrutmen teknisi yang baru, fresh graduate misalkan. Nah, setelah masuk, kemudian teknisi yang lama tadi disuruh melakukan on the job training kepada teknisi yang baru. Karena ini bukan training resmi, hanya on the job training, maka seharusnya teknisi yang sudah berpengalaman tadi mengkomunikasikan pengetahuannya kepada rekan yang baru ini.
Nah, sekarang masalahnya tidak semua orang mampu mengkomunikasikan hal tersebut. Ada yang berasumsi bahwa saya ini tidak punya bakat untuk mengajar. Ada lagi yang berasumsi saya memang tidak punya kemampuan berkomunikasi yang baik. Sebenarnya bukan itu, tetapi mengkomunikasikan pengetahuan yang dimiliki, itu yang paling penting. Itu kenapa saya tidak pernah setuju dengan ungkapan bahwa they who cannot do then teach. Mereka yang tidak mampu melakukan itu biasanya mengajar. Salah. Karena dalam mengajarkan sesuatu, itu berarti kita mengkomunikasikan pengetahuan yang kita miliki. Tetapi bagi orang yang punya pengetahuan, tapi tidak bisa mengajarkan ke orang lain, maka level pengetahuannya hanya di sisi perception, untuk dirinya sendiri saja. Tapi kebalikannya, bagi orang yang punya kemampuan mengajar tapi tidak punya pengetahuan, maka dia tidak punya kompleks kognitif proses. Karena tidak punya pengalaman di dalamnya, kemudian di situ tidak punya association and reasoning. Jadi tidak punya logika untuk memecahkan masalah. Biasanya orang menyebut ini dengan pengetahuan hafalan. Contoh misalnya, matematika gitu. Kalau hanya sekedar menghafalkan perkalian 1 kali 1 sampai dengan 100, anak-anak kecil itu banyak yang mampu ya, karena mereka masih fresh gitu ya. Ada teori yang menyatakan itu. Tetapi untuk mampu sampai ke level association itu tidak semuanya bisa. Begitu seorang anak kecil mampu menghafalkan perkalian 1 kali 1 sampai dengan 100, kemudian diberi perkalian 20 kali 211. Mungkin dia akan berpikir ulang karena tidak punya association di dalamnya. Itu knowledge yang sesungguhnya di dalam manusia. Jadi ada level-levelnya dan tidak semuanya mampu mencapai ke level semua itu. Dan tiap orang memiliki level yang berbeda untuk bidang yang berbeda-beda juga. Dan knowledge ini semuanya kembali lagi ke teori yang nempel di otak kita atau brain ya. Jadi ada yang knowledge yang sticky, ada yang kontekstual, ada yang conditional, dan ada yang kontekstual di perangkat atau tool. Pembagian ini saya bagi khusus untuk lingkup di dalam sumber daya manusia. Jadi bukan di lingkup kependidikan, karena nanti di tiap ruang lingkup pembagian knowledge ini akan memiliki tipe yang berbeda-beda. Tetapi nanti pada akhirnya akan mengerucut ke hal yang sama, bahwa knowledge itu adalah kemampuan dasar manusia dan sesuatu yang dimiliki manusia dan membedakan kita dengan makhluk yang lain. Sehingga tidak mungkin ada manusia yang tidak memiliki knowledge. Pasti memiliki knowledge.
Hanya terkadang orang tersebut tidak paham knowledge yang dimiliki. Nah, itu kenapa di bab ini fokusnya adalah manage knowledge dari employee di dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Kalau hanya sedikit kuantitasnya, sedikit jumlah karyawannya, maka managing knowledge ini bisa dilakukan secara manual. Tetapi kalau karyawannya sudah banyak dan punya disparitas geografis tersebar di mana-mana, maka nantinya managing knowledge ini membutuhkan bantuan teknologi. Itu untuk sementara di bagian pertama dari bab managing knowledge. Di bagian berikutnya, kita akan membahas lebih lanjut tentang 4 pembagian dari knowledge ini. Mulai dari sticky, kontekstual situasi, kondisional, dan kontekstual tool. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.